Akhirnya selesai baca El Principe dan ini aku dapat. Buku ini sering dicap sebagai buku iblis karena isinya nggak ada filter ketika membahas soal kebusukan politik. Kalau kalian masih mikir bahwa politik cuma pengabdian dan ketulusan, kalian bisa skip video ini. Tapi kalau kalian ingin tahu bagaimana pemikiran ini bisa tumbuh dan berkembang, mungkin video ini cocok buat kamu. Poin pertama, Machiavelli dalam buku ini secara terang-terangan ngomongin soal cara-cara mendapatkan kekuasaan dengan segala cara. Kedengaran jahat? Tunggu dulu. Dalam ekosistem politik yang isinya penjilat kekuasaan, ibarat serigala berbulu domba, proses ini nggak bisa dihindari. Orang baik malah justru jadi orang yang paling cepet di reshuffle. Atau paling nggak dikhianati kawan koalisi. Machiavelli bilang, kalau mau aman, pemimpin harus pandai jadi kancil yang loncat sana-sini untuk cari peluang kekuasaan. Jadi jangan heran, kalau ada politisi yang gemar gonta-ganti partai, ganti koalisi, itu bukan nggak punya prinsip, itu namanya cerdik. Poin kedua, ditakuti atau dicintai. Di halaman 106 Machiavelli tanya, pemimpin itu lebih baik ditakuti atau dicintai? Dan jawabannya lebih baik ditakuti. Kenapa? Karena manusia itu pelin-pelan, kadang nyolot, mau menang sendiri, dan ketika mereka tertekan oleh kebijakan yang ada, mereka melawan. Tapi rasa takut itu stabil. Coba kalian hitung, berapa banyak pemimpin yang lebih sibuk untuk nakut-nakutin orang ketika nyampein kritik, atau ngancem hilangin bansos cuma gara-gara beda pilihan politik, daripada yakinin rakyatnya untuk cinta sama kebijakannya. Itu karena bagi mereka, cinta itu bonus, tapi rasa takut itu stabil. Poin ketiga, hati-hati dengan sanjungan. Sanjungan memang enak sekali didengar di telinga. Apalagi kalau kita dikasih gelar kehormatan seperti bos, tuan, raja, dan sebagainya. Namun bagi Machiavelli, sanjungan ini ibarat racun yang akan membunuh pemimpin perlahan-lahan. Di halaman 152 Machiavelli bilang bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki orang-orang tertentu buat ngomong pahit soal kebenaran. Mereka-mereka yang ngasih kritik ketika adanya kebijakan yang buruk dan nyentil pemimpin ketika salah jalur. Tapi tetap, keputusan akhir tetap di tangan seorang pemimpin, bukan di tangan orang-orang belakang layar yang nggak jelas kepentingannya. Dari sini kita belajar, Il Principe bukan ngajarin kita buat jadi orang jahat, tapi ngajarin kita buat nggak jadi korban yang plong-plong ketika lihat berita politik di media. Gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari tukar si always.